Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Daniel Arif Budiman, guru di MTS Negeri 8 Sleman sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, batch kedua kategori 2. Pada hari ini Rabu 31 Januari 2024 saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Wali Songo. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. MTS Negeri 8 Sleman, madrasah yang didirikan pada tahun 1978, memiliki visi terwujudnya insan cendekia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi, berwawasan lingkungan, inovatif, dan mandiri. Dalam perkembangannya, madrasah yang berlokasi di Prambanan ini telah mencapai akreditasi A atau sekolah unggul dari Badan Akreditasi Nasional. MTS Negeri 8 Sleman memiliki beberapa program unggulan, di antaranya program tahfiz serta keterampilan batik, di mana madrasah ini menjadi satu-satunya madrasah di Yogyakarta yang telah mendapatkan pengukuhan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Yogyakarta sebagai madrasah dengan penguatan keterampilan batik. Dalam proses pembelajaran, MTS Negeri 8 Sleman juga didukung dengan sarana-prasarana yang memadai guna kenyamanan belajar serta peningkatan prestasi siswa. Program digitalisasi madrasah turut diaplikasikan dan dikembangkan untuk mendukung keberlangsungan proses akademik maupun manajerial. Sebagai lembaga pendidikan, MTS Negeri 8 Sleman juga telah menorehkan berbagai macam prestasi, baik dari peserta didik, guru pegawai, maupun lembaga madrasah. Dalam 3 tahun terakhir, prestasi yang telah diraih diantaranya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silahkan pimpin doa. Aditya. Tempat duduk, siap gerak berdoa mulai. Baik, selanjutnya Bapak akan absen. Aditya Nur Pratama, Hadir. Alwinda, Amelia Rahma, Antoni, Akila, Aulia, Bagus, Bayu Wicaksono, Citra Rahmatul, Dani Suara Nabila Isra,
Diah Ayu, Zulifa, Febriana, Hasan, Ihsandika, Indira, Iqbal Budianto, Jihan, Lugas Ali, Mahendra Edi, Megita Soleha, Muhammad Haris Dwi Saputra, Mustafa Ramadhani, Nadifa, Nadia, Najwa, oh izinnya, oke. Rahma Daroja, Rashita, Revan Arga, Ria Indah, Sofia, Tiara Bakiasa. Alhamdulillah ya, satu orang izin. Baik, terima kasih anak-anakku. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa makan yang bergizi. Karena sekarang musim hujan anak-anakku. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar apa, nak? Ya, wali songo. Pembelajaran minggu kemarin apa? Oh iya, baru libur ya. Kita baru saja apa? Baru saja pembagian rapot semester. Ganjil. Sekarang adalah semester. Nah, pembelajaran pertama kita adalah wali songo dan islamisasi di Nusantara. Coba kita tes satu persatu. Nah, ini ada sebuah pertanyaan penting. Bagaimana Islam menjadi agama mayoritas di sebuah negeri yang bukan saja jauh dari tempat kelahirannya, tetapi juga sudah memiliki seperangkat keyakinan, keagamaan, dan peradaban yang cukup maju di zamannya? Ya, bagus sekali. Sekarang yang putra. Oh iya, sekarang Aulia. Karena Islam dibawa oleh pedagang Arab ke Indonesia. Ya, betul sekali. Baik, itulah anak-anakku, bagaimana Islam dari Arab yang jauh di sana di Timur Tengah bisa sampai ke Indonesia. Bahwa para pedagang dan juga Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Jadi banyak para pendakwah yang datang ke Indonesia. Baik, sekarang kita langsung saja. Apa yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini adalah pendekatan dakwah dari wali songo. Apa itu wali songo? Dan Mali. Alwinda, wali songo apa ya? Apa ya? Dan Mali. Dan Mali. Ya, 9 wali. Apa Mustafa? Di mana mereka berdakwah ini? Jawa. Di Pulau Jawa. Ya, para wali songo adalah pendakwah Islam di Pulau Jawa. Ada 9 wali songo. Baik, untuk sebuah pengantar, Bapak akan memutarkan sebuah video. Mulai arti dari wali songo, latar belakang seperti nama asli hingga silsilah peninggalan wali songo dan juga makam dari para wali songo tersebut. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Kisah mengenai wali songo ini bukanlah dongeng ataupun cerita fiktif belaka, melainkan sejarah yang benar-benar terjadi pada zamannya, sehingga fakta sejarah ini jangan sampai kita lupakan.
Zaman Wali Songo ini menandakan berakhirnya dominasi agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara dan digantikan oleh agama Islam. Meski banyak tokoh lain yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, namun Wali Songo sudah dianggap sebagai simbolnya karena mereka memiliki andil yang besar dalam penyebaran Islam hingga berhasil berdirinya sejumlah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Pada umumnya Wali Songo ini berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dimulai pada tahun 808 Hijriah atau pada abad ke-14 Masehi. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali untuk menyebarkan dakwahnya di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban untuk wilayah Jawa Timur. Sedangkan Demak, Kudus, dan juga Muria di wilayah Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada daerah Cirebon di Jawa Barat. Yang pertama kita akan membahas arti dan makna dari Wali Songo. Penamaan Wali Songo ini diambil dari bahasa Jawa. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Wali Songo diartikan sebagai wali yang 9 atau 9 wali, yang menandakan jumlah para wali tersebut berjumlah 9 orang. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Songo atau Sana adalah turunan dari bahasa Arab Sana, yang berarti mulia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo ini adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404 Masehi. Dalam perkembangan Wali Songo ini tak hanya berdakwah saja, Wali Songo juga memberikan dampak bagi budaya baru yang ada di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, berdagang, kebudayaan, seni, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nama asli dan juga riwayat dari para Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah keturunan langsung dari Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan ke-22 dari Rasulullah. Nasab Maulana Malik Ibrahim tercatat dalam ensiklopedia Nasab Ahlul Bait yang merupakan kumpulan catatan dari Al-Syahid Bahaluddin Ba'alawi Al-Husain. Ia lahir di Samarkand, Uzbekistan. Sunan Gresik banyak sekali dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selain berdakwah, beliau juga mengajarkan cara baru bercocok tanam untuk mengambil hati masyarakat kebanyakan, yakni mereka yang tersisih pada akhir kekuasaan dari Majapahit. Karena krisis ekonomi dan juga perang saudara yang banyak membuat masyarakat Jawa pada saat itu menderita. Sunan Gresik membangun padepokan sebagai tempat menimba ilmu agama di lereng Gresik. Untuk mendapatkan hati masyarakat, sebagai pelengkap ia juga membangun masjid. Masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Jawa dan masih berdiri hingga saat ini, memiliki peran sebagai pusat dakwah Islam untuk wilayah Jawa dan Indonesia Timur hingga ke Maluku. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Desa Giri, Keboman, Gresik. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Raden Said atau Sunan Kalijaga adalah anak dari Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatifta atau Raden Syahur. Beliau lahir pada tahun 1455. Beliau mempelajari agama Islam dari Sunan Bonang sebagai gurunya. Dari Sunan Bonanglah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Karena ia adalah orang pribumi, sehingga lebih mudah dalam berdakwah dengan masyarakat. Serta ia juga menggunakan kesenian tradisional sebagai metode berdakwahnya. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa tembang suluk, lirlir, dan juga gundul-gundul pacul adalah hasil karya dari Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada tahun 1585. Artinya, beliau memiliki umur yang panjang, yakni 131 tahun. Ia dimakamkan di Kadilanu, Kota Demak, Jawa Tengah. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga dan juga Dewi Sara. Nama Muria diperkirakan tahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakuwati dengan restu dari para ulama lainnya untuk menyusun berdirinya Kesultanan tokoh Mesir keturunan Tua. Syarif Hidayatullah adalah
Sunan Muria diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di daerah Muria, Jawa Tengah. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah anak dari Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, yaitu Raden Manah Rarasa. Nama ayah Sunan Gunung Jati adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, tokoh Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati belajar agama dari berbagai negara. Sejak usia 14 tahun, ia sudah belajar agama dari para ulama di Mesir. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakuwati dengan restu dari para ulama lainnya untuk menyusun berdirinya Kesultanan Bintoro Demak. Ia memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan. Di usia ke-89 tahun, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari pemerintahan agar lebih fokus untuk berdakwah. Tampuk kekuasaan pun diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Ia meninggal di tahun 1568 pada usia ke-120 tahun dan dimakamkan di Gunung Sebung, Gunung Jati. Demikianlah materi tentang kisah dan cerita sejarah dari Wali Songo beserta dengan silsilah. Baik, itulah anak-anakku sejarah singkat dari Wali Songo dan dakwahnya. Nah, untuk sekarang silahkan kalian semuanya buka HP dan browsing karena kita sekarang pembelajarannya menggunakan metode TPACK. Ya, dan kita akan bermain game dengan model word wall. Ya, maka sebentar saya buka ini S.ID garis miring 1 Z besar Z kecil ET. Mana HP-nya? Jelek sinyalnya. Ini TTS-nya. Pak, Pak, Ini saya contohkan ya. Pak, Pak. Kalau ini video. Ya, S.ID. Selain itu. Coba lihat ke sini. Menjodohkan nama dan foto ya. Jangan dit. Sudah dit. Jangan. Guys. Ini yang katanya coba lihat ke sini. Oh, bener. Neng Google tuh neng from Rais oleh asem kok. Bayu, kamu
Tengah mah. Sudah ya, tes sudah selesai. Bro, lu. Sunan Raja namanya siapa? Raden apa itu? Coba. Ya itu namanya teka-teki silang. Ini toh Pak. Ya kalian mencari silakan di air. Bahagia. Terus gimana Pak maksudnya Pak? Jadi kerjakan ini, klik di angka 1 ini. Nah, itu tempel. Nama aslinya siapa? Berapa harus diklik loh? Baik sudah? Nah itulah namanya. Nah itu adalah permainan wordwall mengenai TTS ya, teka-teki silang, wali songo. Selanjutnya kita akan membahas yang selanjutnya masih wordwall, itu adalah hangman. Coba. Yang ini. Ya. Hangman. Nah. Oke. Hangman. Yang sudah saya tadi di close dulu.
nanti satu lagi. Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang satu lagi. Sekarang yang menjodohkan Wali Songo. Menjodohkan Wali Songo. Nah, kayak gini nanti. Kalian menjodohkan antara gambar dengan namanya. Tuh. Ya pernah. Ditarik nah. Sampai the match. Iki. Ditarik antara nama dengan kemudian ke gambarnya. Udah. Udah salah kabeh. Gue bener. Lo dari sini. Pak. Dari sini gue. Silakan ini ya, setting ID. Tarik antara nama dengan gambar gambarnya. Ya bukan yang itu. Yang itu loh, alamatnya. Ini dulu nah. Itu alamatnya. Bangga sana jatuh saya gini. Itu gambarnya Nyawur salah kok piye? itu loh, alamatnya satu jet besar. Kayak aku dong. Oh iya. Apa? Kali salah kasih. Pak siapa ya Pak? Terus kita dicoba. Wes iki. Oh, ini resep. Ya wala. Dine. Jadi salah.
Pak yang mana Pak ya? Oh ya. Itu Ininya pertama kali. kira-kira aja. Oh, ini anak Irama sama Gunung Jati. Iki. Anakku, itulah pembelajaran menggunakan game wall ya. Nah sekarang Bapak akan sedikit menambahkan pembelajaran ini, penguatan, yaitu ini adalah peta dakwah dari Wali Songo ya. Ini ada yang berdakwah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. 5 orang Wali Songo itu berdakwahnya di daerah Jawa Timur, 3 orang di daerah Jawa Tengah, dan 1 orang di Jawa Barat. Coba kita bacakan yang di Jawa Timur siapa aja? Sunan Giri, kemudian Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan apa lagi? Bonang, dan Sunan Kudus. Itu di Jawa Tengah. Sunan Gresik. Yang di Jawa Tengah Sunan Kudus, Muria, dan Kalijaga. Di Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati. Nah itu tempat dakwah yang selanjutnya ini mengenai Sunan. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Beliau berdakwah di daerah Cirebon dan Bandung. Ya itulah ke-9 Wali Songo. Baik, bagaimana kesimpulannya? Islamisasi masyarakat Jawa dan Nusantara pada umumnya menempatkan peran dan perjuangan para wali songo secara signifikan. Ya, betul sekali. Baik, tepuk tangan anak-anakku. Silakan, ada yang lainnya? Oh ya, Nadifa, silakan Nadifa. Proses Islami di Nusantara mengalami perkembangan yang pesat pada abad 15 sampai 16. Misalnya penyebaran Islam tersebut bukanlah fenomena sesaat, melainkan merupakan hasil dari proses penyesuaian, khususnya melalui pendekatan budaya atau kultural yang telah dimulai sekitar abad ke-7 Masehi dan mencapai tingkat kematangannya pada abad ke-15 sampai 16. Ya, bagus sekali. Bagaimana pembelajarannya pada hari ini anak-anakku? Ya, itulah pembelajaran menggunakan teknik TPA CK ya, sangat menyenangkan. Baik, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini, pembelajaran SKI itu tidak hanya pembelajaran yang melulu hanya monoton, cerita dan sebagainya, tapi bisa juga menggunakan media game ya. Dan yang lain dan yang sebagainya ya. Jadi untuk menyenangkan. Baik. Sekarang ada pembelajaran kita hari ini untuk selanjutnya yaitu tes akhir, tes sumatif. Ya, tes sumatif pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian buka HP-nya dan mengerjakannya di aplikasi Quizzes. Ya, silakan. Baik, sudah. Anakku, sekarang itu hasilnya. Nanti kita lihat hasil dari pembelajaran melalui Quizzes. Untuk selanjutnya, sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Silakan pimpin doa Hasan. Ya, doa mulai.
Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.